hari ini? Baik. Sehat ya? Oke, baik. Jadi izinkan saya selaku observer untuk hari ini akan melakukan observasi dari proses coaching yang Ibu Dian akan lakukan. Nah, di sini yang perlu Ibu Dian ketahui terkait dengan rubrik penilaian dalam proses coaching ya, Ibu Dian ya. Yang pertama itu apakah pada proses coaching Ibu Dian sudah melakukan halo Tirta, yaitu yang pertama. Yang kedua, apakah Ibu Dian sudah mendengarkan dengan baik. Terus yang ketiga, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan atau Ibu sampaikan nanti itu sudah berbobot. Dan yang keempat, apakah Ibu Dian sudah memberdayakan coaching ya, seperti itu. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dian ya. Yang pertama, itu kompetensi apa yang ingin Ibu Dian kembangkan dari proses coaching ini? Baik, dalam proses coaching ini kompetensi yang kembangkan yang jelas satu kehadiran penuh kita, kemudian sebagai pendengar yang aktif, dan juga kita bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach kita. Nah, sekali ya, sesuai kompetensi yang sudah Ibu Dian pelajari ya. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Dian kembangkan? Saya rasa yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena bagi saya, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan memberikan pemantik-pemantik yang akan menggali potensi-potensi mereka untuk mencapai solusi tersebut. Dan juga ingin mengembangkan bagaimana pribadi saya untuk dalam kemampuan komunikasi. Itu sih yang saya rasakan. Oke, baik. Nah, apa harapan ataupun indikator ketercapaian yang Ibu Dian inginkan setelah proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya berharap coach saya sendiri tahu alur dalam coaching dan juga mereka mendapatkan solusi dari permasalahan mereka. Jadi artinya mereka mendapatkan solusi dari hal yang mereka pikirkan atau masalah yang mereka hadapi saat ini. Sorry ya Bu Dian ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya saya ingin mengetahui seperti apa proses coaching yang akan Ibu Dian lakukan ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Yayan. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Halo, selamat pagi Pak Kader. Selamat pagi Bu Dian. Gimana kabar? Mas Tunggara sampai hari ini masih baik-baik saja. Sehat? Mas Tunggara sehat Bu Dian. Soalnya kenapa saya bertanya gitu tuh, saya lihat biasanya Bapak itu selalu sumringah, selalu menyapa, selamat pagi teman-teman, salam dan bahagia. Tapi jarang sekali saya mendengar nih akhir-akhir ini. Apakah ada Pak Kade ada sesuatu yang dipikirkan atau yang perasaan mengganjal mungkin di rumah atau di sekolah ya? Baik, terima kasih Bu Dian. Ya, kalau Bu Dian ada waktu, saya mohon waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya apa sih masalah problem yang saya hadapi. Ya, tapi kalau sama Bu Dian saya pasti sumringah kok. Baik. Jadi begini Bu Dian, ya intinya kita sebagai guru, ya kita sebagai pendidik, sebagai pelayan masyarakat, itu intinya tetap ada masalah yang saya hadapi khususnya di sekolah kita. Ya, jadi itulah yang membuat saya itu boleh dikatakan ada perasaan gimana gitu, tidak merasa kurang nyaman jadinya karena masalah tersebut. Nggak semangat gitu ya. Jadi kalau ada waktu Bu Dian, baik. Saya ada waktu nih hari ini, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol hari ini sambil Bapak berkeluh kesah mungkin? Boleh. Baik. Apa nih yang Bapak ingin ceritakan? Nah, yang saya ceritakan banyak, tetapi saya fokuskan ke tugas saya di sekolah itu sebagai tenaga pendidik, sebagai pengajar di sekolah. Jadi begini Bu Dian, ya di sekolah itu mungkin sih tidak saya saja yang merasakan, bahkan ini teman-teman juga merasakan. Setiap saya ngajar, ya khususnya di kelas B, ya di kelas 9B itu selalu siswa itu boleh dikatakan
lain-lain sekali atau tidak fokus. Ketika saya menjelaskan suatu materi, dia merasa tidak fokus. Dan terlebih lagi, itu jadwal di kelas B kebetulan sekali jamnya di jam-jam yang boleh dikatakan jam darurat. Jam terakhir, ya 5, 6, 7. Kebetulan saya kan di bahasa Indonesia 3 jam, jadi jamnya 5, 6, 7, selalu jam 5, 6, 7. Nah, itulah yang boleh dikatakan membuat perasaan saya itu merasa tidak nyaman, yang mengganjal. Seperti saya merasa gagal jadi guru ketika setiap akan masuk kelas di kelas 9B ini. Ya. Berarti hal yang Bapak rasakan adalah bagaimana siswa itu kurang konsentrasi, tidak fokus, apalagi di jam-jam terakhir. Itu berarti hal yang Bapak mengganjal ya di perasaannya untuk saat ini. Jangan merasa down Pak Kade, saya tahu Pak Kade tuh semangat guru yang diminati ya, apalagi hari guru banyak sekali yang ucapannya untuk Pak Kade. Oke, jangan merasa down. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Kade ya, semua anak di kelas B seperti itu atau hanya sebesar beberapa bagian anak? Semua kah kehilangan kontrol atau fokus? Nah, begini Bu Dian, ya, untuk untuk semangatnya down, saya sih berusaha tetap optimis ya, tetap optimis. Tapi kalau di 9B itu boleh dikatakan menjadi kelas yang catatan khusus lah. Ya, dari 38 siswa itu boleh dikatakan 50% siswa fokusnya kurang. Nah itu, jadi itulah yang menyebabkan ketika saya membandingkan dengan kelas-kelas yang lain itu berbeda sekali. Nah itulah makanya perasaan saya merasa gagal ketika setiap akan mengejar di kelas B. Baik, boleh saya tahu Pak Kade, kira-kira yang membuat mereka seperti itu bagaimana ya? Nah dari yang Bapak amati sampai sejauh ini ya, saya coba mengidentifikasi dulu akar permasalahannya, mengapa sih mereka selalu tidak fokus ketika saya mengajar seperti itu. Nah yang pertama, kemungkinan karena saya masih pembelajarannya di kelas tersebut mungkin masih berpusat pada diri saya sendiri ya, tidak berpusat pada mereka gitu. Itu yang kedua, itu pun karena faktor kebetulan itu di jam terakhir, sehingga saya pun juga mengajar di jam terakhir itu boleh dikatakan moodnya sedikit turun dari jam-jam awal seperti itu. Nah mungkin itu salah satu yang bisa saya identifikasi. Terus yang berikutnya kemungkinan karena memang faktor anaknya yang memerlukan perhatian khusus atau diperlukan strategi-strategi khusus mungkin untuk mengatasi anak-anak tersebut seperti itu. Ya benar sekali ya Pak Kade ya. Jadi memang di jam-jam seperti itu kita harus ada sesuatu yang memang kita lakukan. Jadi boleh tahu nggak saya strategi apa sih yang selama ini yang Bapak Kade sudah lakukan di kelas B? Nah sejauh ini masih sebuah rencana ya, masih ancang-ancang yang akan saya terapkan nanti ya, karena melihat begitu monotonnya tingkah laku atau perilaku mereka ketika saya mengajar di jam-jam terakhir itu. Kemungkinan strateginya itu adalah saya akan mengubah paradigma ketika berpusat pada diri saya sendiri, saya ubah balik kepada mereka ya. Di salah satunya mungkin sudah menerapkan yang namanya kegiatan berkelompok seperti itu kan, atau kerja kelompok. Nah di samping situ mungkin salah satu strategi yang perlu saya terapkan nanti itu adalah model pembelajarannya ya. Model pembelajarannya mungkin bisa nanti saya selingkan dengan pembelajaran menggunakan video ya. Mungkin video tersebut bisa di-share ke grup WA mereka bisa menonton lewat ponselnya sehingga mereka lebih fokus atau lebih menarik kesannya. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, mungkin mencoba mengajak mereka untuk boleh dikatakan bermain atau ice breaking ya, terlebih lagi karena itu jam-jam terakhir, di jam-jam saat anak sedang moodnya turun. Jangankan anak saya jadi guru kan kadang-kadang turun juga moodnya di jam terakhir seperti itu kan. Nah mungkin itu yang perlu saya tingkatkan atau salah satu strategi yang bisa diterapkan nanti. Oh bagus sekali Pak Kade. Jadi
kalian itu adalah sebuah strategi dan juga mungkin adalah rencana ya. Jadi rencana terdekat apa yang akan dilakukan? Nah, untuk rencana terdekat itu adalah saya akan coba menyusun pembelajaran yang secara visual. Ya, artinya ada pembelajaran menggunakan video sehingga mereka lebih tertarik. Ya. Ya, lebih tertarik mengikuti, itu yang pertama. Ya, terus menyusun games-games yang menarik yang dilakukan di awal Permainan, ya? di awal pembelajaran sehingga dari siswa yang mengantuk itu harapan saya dia bisa lebih apa ya? Ya adalah responnya semangat, seperti ya. ada semangat belajar untuk Ya, mengikuti. ada. Terus mungkin salah satunya juga adalah menerapkan yang namanya kesadaran diri itu. Ya, mungkin mengajak mereka tenang sejenak atau memejamkan mata sejenak atau bahkan kalau bisa saya ajak anak tidur 5 menit tapi memang benar-benar tidur gitu. Kalau bisa gitu. Wah, rencananya ternyata bagus sekali. Jadi bagi saya hal yang memang Bapak rasakan itu adalah Bapak sudah menemukan artinya strategi ataupun langkah-langkah yang akan Bapak lakukan seperti itu. Jadi banyak sekali tadi langkah-langkahnya, melakukan permainan, kemudian juga mengajak anak untuk pembelajaran atau belajar menggunakan visual ya, apalagi anak-anak zaman sekarang senang sekali kalau dikasih tontonan ya, apalagi mereka bawa gadget seperti itu. Nah, Bapak boleh saya tahu pihak siapa saja yang akan Bapak ajak untuk melakukan program ini? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu dari Ibu sebenarnya. Ya, nah terkait dengan rencana kegiatan saya ini, Siapa ya, terkait untuk dalam mengimplementasikan itu sudah pasti membutuhkan dukungan. Ya, Ya, salah satunya adalah dari Ibu sendiri mungkin, termasuk dari rekan-rekan yang lainnya. Gitu. Di samping itu, sebenarnya kita di satuan pendidikan ini perlu sebenarnya membuat suatu program merancang, itu artinya melakukan pertemuan dengan orang tua si anak. Ya, perlu sebenarnya sehingga apa? Sehingga tanggung jawab itu biar tidak kita saja yang disalahkan selaku pendidik, tapi kan tanggung jawab pendidik itu juga ada di pundak masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua mereka seperti itu. Betul. Jadi rencananya sangat bagus sekali Pak Kades. Kapan nih kira-kira Pak Kades akan menggerakkan? Atau mungkin kapan nih rencana ini akan Bapak tidak lanjuti implementasinya? Nah, untuk menggerakkan itu sudah pasti akan saya upayakan secepatnya, tapi yang jelas terlebih dahulu saya harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama di sekolah, baik dengan pimpinan, staf dan yang lainnya terkait dengan gagasan-gagasan ke depan, utamanya sekali mengatasi masalah yang saya hadapi. Karena masalah ini boleh dikatakan hampir semua guru juga mengeluhkan hal yang sama, khususnya di kelas 9 ini. Iya, benar. Dari percakapan ini saya sangat bagaimana ya, artinya Bapak Kades sudah menemukan semuanya dan semoga nih harapannya Bapak Kades bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, tidak cuma permasalahan Pak Kades, juga bisa permasalahan guru yang lain. Nah, gimana nih Pak Kades perasaannya setelah berbincang-bincang kita? Apakah sudah menemukan solusi kembali? Nah, jadi sebelumnya terima kasih kemudian ini sudah menyampaikan pernyataan yang akhirnya menyadarkan saya bahwa sepertinya solusi itu atau strategi itu memang perlu saya terapkan. Terus terang saja saya kurang dalam hal itu, apalagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika mengajar di jam terakhir itu memang kita semangatnya juga sedikit menurun ya, apalagi habis makan ya pokoknya adalah menurun semangat ya, jadi setelah apa yang saya sampaikan tadi dengan pernyataan itu, mungkin strategi itu nanti bisa saya eksekusi, saya rancang lebih dahulu, utamanya kita lebih banyak mengajak anak bermain tetapi tidak lepas dari materi yang akan kita sampaikan atau tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Iya, benar sekali ya. Oke, saya rasa percakapan kita Bapak sudah menemukan solusinya dan apa ada lagi? Saya rasa sudah cukup ya Bapak ya. Jadi saya harap apa yang Bapak rencanakan akan sangat membantu di sekolah kita dan semangat ya Pak Kades. Baik, terima kasih kemudian mau mendengarkan penjelasan
biasa sekali ya Bu Dian, tadi proses coaching yang Ibu sudah lakukan sangat luar biasa. Nah di sini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang terkait proses coaching yang sudah Bu Dian tadi lakukan. Yang pertama itu bagaimana Bu Dian menilai proses coaching tadi? Kemudian bagaimana dan penilaian Bu Dian bagaimana? Tadi sih perasaan saya mungkin karena deg-degan juga, tapi karena dengan teman, jadi misalkan artinya apa ya, perasaan jadi ngalir aja seperti itu, dan percakapannya juga santai, jadi tidak terlalu membebani. Dan saya rasa coaching saya juga artinya masuk ya, artinya permasalahan kita sebagai pendengar yang baik, kemudian ada apa namanya, dia juga memberikan pengembangan komunikasi juga baik. Jadi dengan suasana santai jadi membuat semuanya mengalir dengan Ya, benar sekali. Kalau saya amati itu kayak podcast itu ya Bu Dian ya. Panjang berlebih lah. Benar, ya mengalir dua arah gitu ya. Jadi waktu itu tidak terasa ya. Ya, mungkin karena dengan kemarin kita tahu juga bertemu teman, jadi ya itu bisa, jadinya bisa. Jadi dari penjelasan Bu Dian ya. Nah sekarang saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya, di mana itu sangat luar biasa sekali. Kemudian sudah menerapkan yang namanya proses perusahaan dalam coaching, di mana tujuan sudah terlihat, identifikasi, terus ada aksi dari coaching juga luar biasa, dan tentunya tanggung jawab dari yang sana yang coaching akan lakukan itu juga sangat terlihat ya. Nah, di sini mungkin yang perlu kemudian tingkatkan dari proses coaching ini itu adalah bagaimana kemudian bisa menemukan partner berbobot yang memberdayakan coaching agar memberikan solusi dari mereka. Oke, baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kira-kira pendapat Ibu Dian setelah saya lakukan observasi ini? Dari sebuah observasi itu kita pertanyaan berbobot itu yang akan bisa membuka pikiran dan bagaimana kita bisa coaching tersebut menemukan solusi dari masalah. Nah, secara spesifik, pertanyaan berbobot seperti apa yang ingin Bu Dian tingkatkan? Pertanyaan berbobot yang memang kita bisa membimbing si coaching ini untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri, dan juga mengetahui bagaimana dia melalui pertanyaan berbobot ini dia dapat menggali potensi-potensi diri. Jadi dari tiga kompetensi coaching itu yang ingin dia spesifikasi itu adalah pertanyaan yang kedua ya, di mana itu dapat menggali potensi dari coaching, potensi dari masalah. Baik Bu Dian, luar biasa sekali Bu Dian, coaching Bu Dian